Lagi kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang kisruh pengukuran tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Beberapa waktu lalu ramai diberitakan kisruh akibat pengukuran tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo pada Rabu 8 Februari. Memang ada pro kontra pembebasan lahan sebagai bagian dari pembangunan waduk bener. Polres Purworejo mengamankan 64 warga kontra waduk saat BPN melakukan pengukuran tanah warga pro proyek itu. Humas Polda Jawa Tengah mengatakan 250 pasukan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendampingi sekitar 70 petugas BPN untuk melakukan pengukuran tanah di daerah itu. Menurut pengacara warga Desa Wadas dari LBH Jogja, ada 60-an warga ditangkap polisi. Namun kemudian mereka dibebaskan setelah mediasi Gubernur Jawa Tengah. Prahara Desa Wadas ini pun segera disikapi secara nasional. Kantor staf Presiden mengirimkan tim ke Desa Wadas bertemu dengan masyarakat untuk mengetahui apa duduk perkaranya. Menko Polhukam meminta kelanjutan proyek bendungan tersebut harus melalui dialog dan musyawarah dengan kelompok pro maupun kontra proyek dengan mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Kemudian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa meminta agar lebih baik lagi komunikasi rencana strategis nasional kepada warga yang terdampak atau warga korban dari proyek itu. Kemudian dia juga minta harus ada jaminan kepastian pembayaran tanah. Ini satu soal juga yang penting. Ganjar pun merespon terhadap segala permintaan dari pusat. Dia berjanji mereview metode pendekatan kepada masyarakat. Dia juga berjanji akan berdialog dengan warga yang kontra proyek waduk ini dengan mediasi Komnas HAM. Kemudian muncul pertanyaan, masalahnya apa ini? Kok begitu ruwet? Ya. Masalah Desa Wadas berangkat dari rencana pembangunan bendungan bener di Purworejo. Bendungan ini akan memiliki kapasitas 194 meter kubik, akan mengairi lahan 15.069 hektar. Kemudian juga mengurangi debit banjir hingga 20 meter kubik per detik. Jadi luar biasa. Bendungan ini juga menyediakan pasokan air baku hingga 1,6 meter kubik per detik. Lantas menghasilkan listrik sebesar 6 megawatt. Nilai totalnya pun fantastis. Proyek ini bernilai 2 miliar 60 triliun rupiah. Namun persoalannya adalah bagaimana menciptakan proyek ini, bagaimana membangun bendungan ini. Proyek bendungan bener memerlukan pasukan batuan andesit dari Desa Wadas. Luas lahan di Desa Wadas akan dikeruk untuk penambahan andesit mencapai 145 hektar, cukup luas. Sebagian warga pun menolak rencana tersebut karena dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa, sehingga mereka akan terjadi kerusakan lahan pertanian dan warga pun kehilangan mata pencaharian. Penambangan tersebut juga dikhawatirkan menyebabkan Desa Wadas semakin rawan longsor. Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, Kecamatan Bener termasuk di dalam Desa Wadas merupakan bagian dari kawasan rawan bencana tanah longsor. Itu masalahnya. Kemudian dikutip dari lahan resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, proyek tambang Desa Wadas ini merupakan proyek tambang quarry atau penambangan terbuka di keruk tanpa sisa yang rencananya berjalan selama 30 bulan. Penolakan warga tersebut dijawab oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Bendungan proyek bener ini telah melalui kajian para pakar yang berkompeten, Gubernur. Proyek ini juga memberi multi manfaat. Namun rakyat bertahan
dan tetap menolak kegiatan penambangan kuari batuan andesit di Desa Wadas yang menargetkan 15,53 juta meter kubik material batuan andesat untuk pembangunan bendungan Bener. Kemudian ada juga penolakan dari Walhi. Walhi menyerukan agar dihentikan rencana proyek tambang batu andesit dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PU-18/18/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan MK ini meminta agar pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas sampai dipenuhinya penyempurnaan atau revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah rakyat Desa Wadas mengatakan rasa damai dan suasana alam rimbun akan hilang dengan hadirnya tambang batuan andesit. Jika terjadi, menurut Walhi, bentang alam di desa akan hilang dan ekosistem rusak. Nampaknya penjelasan ilmiah rasional dari Gubernur Jawa Tengah berhadapan dengan suara rangkaian sederhana. Disinilah menurut saya diperlukan dialog dan kejujuran.